Dalam upaya mendorong peningkatan ekonomi peternak telur lokal dan dapat bersaing pada budidaya ayam petelur di Kabupaten Mimika, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika melakukan kerjasama dengan PT Pangan Sari Utama, di mana nantinya para pebisnis telur lokal Mimika tersertifikasi akan menjadi pemasok utamanya. Kontrak kerjasama tersebut akan dilakukan untuk 2 tahun ke depan, di mana nantinya PT Pangan Sari Utama akan menerima pasokan telur dari peternak telur yang telah siap dan memiliki sertifikasi nomor kontrol veteriner atau NKV. Sertifikasi tersebut sebagai fungsi kontrol dan jaminan kesehatan produk pangan hewani dari pemerintah, di mana untuk saat ini Mimika telah memiliki 3 peternak lokal tersertifikasi. Giat tersebut dikemas di Snakeswan Mimika dalam giat sosialisasi aksi perubahan strategi penyerapan telur lokal oleh PT Freeport Indonesia yang dalam hal ini oleh Pangan Sari Utama sebagai cateringnya melalui sertifikasi nomor kontrol veteriner NKV dalam peningkatan daya saing pada usaha budidaya ayam petelur pada 7 November 2022 yang dihadiri perwakilan PT Pangan Sari Utama, perwakilan OPD serta para pembudidaya ayam petelur di Mimika. Dikatakan Kepala Dinas Disnakeswan Mimika Sabelina Fitriani, saat ini Mimika telah berhasil swasembada telur dan memiliki 52 petelur lokal mulai dari peternak telur pemula hingga peternak dengan kapasitas 2.000 ekor ke atas. Bapak Ibu peternak khususnya, terima kasih. Ini yang kami undang ke sini adalah 12 peternak kapasitas 2.000 ekor ke atas ya. Yang kita harapkan bahwa beliau-beliau ini nanti yang bisa mempunyai sertifikat NKV secara semua ya. Total kita punya peternak untuk petelur itu ada kurang lebih 52 ya, 52. Tetapi kapasitas yang 2.000 ke atas itu ada kurang lebih 12 peternak. Dari 12 peternak ini kemarin kita sudah lakukan sertifikasi. Artinya mereka yang mau, mereka yang sanggup, memang tidak mudah untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi kalau kita lihat di video tadi, harus melalui assessment. Jadi harus melalui audit, di mana yang mengaudit adalah auditor dari provinsi. Setelah diaudit, kemudian dilihat apakah memenuhi syarat enggak. Memang sebelum diaudit itu ada namanya pra-NKV, yang dilihat apakah peternakan itu atau farm itu layak untuk mendapatkan sertifikat atau tidak, karena harus dilihat. Memang tidak mudah merubah farm yang sudah jadi, yang sudah settle itu tidak mudah, karena mungkin Pak Yawan sendiri merasakan harus merubah ini, merubah itu ya. Setelah pra-NKV dan kemudian penilaian, dikasih waktu batas yang tidak lama ya, karena dari auditor selalu bertanya kapan bisa diperbaiki, dan itu memang diminta. Apalagi hubungannya dengan aksi perubahan saya, jadi harus cepat. Saya berpikir bahwa semua ini ada positifnya, karena dengan ini akhirnya kita bisa mengejar dari 12 peternak atau 12 farm ini, akhirnya 3 kita bisa sertifikasi, dan luar biasa. Target saya 2, tapi ternyata kita bisa dapat 3. Walaupun itu tidak mudah ya, karena harus disertifikasi, harus dimulai, harus di-assessment dari beberapa sisi. Yang pertama itu untuk mendapatkan sertifikat NKV itu dari sisi biosecurity-nya. Biosecurity-nya apakah sudah memenuhi 3 zona ya, zona yang merah, kuning, ataupun hijau. Kemudian dari sisi pemeriksaan laboratorium, apakah sering dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap telur-telur itu. Kemudian yang ketiga, apakah ada dokter hewan penanggung jawab yang mengontrol atau mengawasi penggunaan vitamin, penggunaan antibiotik dan sebagainya, vaksinasi juga, apakah itu terkontrol. Dan ini 3 farm ini memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian, dan mereka lolos dari pada seleksi, mereka lolos bisa mendapatkan sertifikasi NKV. 3 bulan itu kita 14.000 sekian butir, jadi sekitar 4.000 butir dalam setiap bulan. Dan itu kita sekarang sudah ambil di lokal semua. Hanya kan begini ya, segalanya itu yang pertama kita harus lihat bahwa dalam usaha untuk peningkatan ini ada 3 pilar ya. Pertama pilar pemerintah, yang kedua pilar swasta, yang ketiga pilar rakyat masyarakat, terus pengusaha.
kan gitu. Nah, pengusaha ini membantu semuanya, tapi tentunya satu, bahan makanan, karena ini untuk konsumsi masyarakat, dalam hal ini adalah bekerja di PT Freeport Indonesia, Pangansari selaku cateringnya, itu yang pertama adalah bahwa secara kualitas itu harus baik. Yang kedua, secara kuantitas. Yang ketiga, itu legalitas. Terus yang keempat juga price, karena bagaimanapun juga Pangansari dalam hal ini kan berusaha bisnis kan, price. Dan price itu saya kira bagaimanapun juga, dimanapun juga itu harus kompetitif lah, yang bisa memberikan semacam suatu jaminan kepada karyawan tentunya di seluruh proyek ini untuk mendapatkan kualitas telur yang baik. Penandatanganan itu sebenarnya itu itu 2 tahun. Tetapi kita selama ini sudah ngambil, hanya dengan gerakan yang dilakukan oleh Ibu Sabelina ini, bahwa semua harus memiliki nomor kontrol veteriner. Itu berarti bahwa semuanya berdasarkan Undang-Undang Ketahanan Pangan harusnya seperti itu. Sehingga dengan ini memacu semua stakeholder yang ada, khususnya dinas, khususnya peternak, untuk bisa legalitasnya itu. Karena tidak hanya legalitas, tidak hanya sekedar legalitas, tetapi benar-benar persyaratan kesehatannya itu. Ini kan untuk mencegah jangan sampai terjadi flu burung dan lain sebagainya. Memang kita tidak ambil dari luar, kita kan ambil dari konsumsi dari lokal, karena di sini juga sudah over gitu kan. Jadi semuanya itu harus mendukung pertanian lokal atau peternak lokal, khususnya telur. Tim Liputan Papua MC TV.